Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga untuk berkat-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah hati kami melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Amin. Selamat Hari Natal bagi kita semuanya. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas khotbah dalam ibadah malam Natal tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 8, Injil Lukas pasal 2, dimulai dari ayat 8 hingga ayat 14. Marilah kita ikuti di dalam hati kita, saya akan bacakan untuk kita. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Hari Natal bagi kita semuanya. Kelahiran Yesus Kristus adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kelompok masyarakat yang pertama sekali mendengar berita tentang kesukaan besar tersebut dari seorang malaikat Tuhan adalah sejumlah gembala yang tinggal di padang Efrata yang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam di daerah di mana Yesus dilahirkan, yakni di Betlehem. Mengapa alamat yang pertama penyampaian berita Natal kepada gembala? Di satu sisi, karena pada waktu itu kelahiran Yesus, para gembala dianggap miskin dan lapisan masyarakat yang rendah. Justru kepada masyarakat seperti itulah yang lebih memperoleh prioritas sebagai kelompok yang pertama mendengar berita Injil tentang kelahiran Yesus. Nubuatan Yesaya tentang menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara digenapi di sini. Saudara yang terkasih, apabila saudara merasakan diri sebagai lapisan masyarakat rendah seperti yang saya sebutkan tadi, janganlah berputus asa. Karena kabar baik dari sorga pertama-tama menjadi anugerah bagi saudara. Di sisi lainnya, karena pekerjaan sebagai gembala merupakan profesi yang terdiri dari pekerja-pekerja yang gigih, yang tak mengenal lelah demi menjalankan tugas sebagai kawanan ternaknya. Siang atau malam, ternak-ternak seperti itu diperuntukkan bagi persediaan korban-korban persembahan di bait Allah.
Sehingga sepanjang tahun ternak itu dijaga agar terhindar dari tangan pencuri dan binatang buas. Tugas itu berat sehingga membutuhkan ketulusan dan pengabdian diri. Sepanjang sesuatu tugas dilakukan seseorang dengan tulus dan dengan penuh pengabdian, maka apapun tingkatan tugas itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang itu. Karena ketekunan para gembala itulah yang membuat penyampaian kabar baik, kesukaan tentang Natal lebih dahulu dialamatkan kepada mereka. Gembala-gembala yang menerima kabar kesukaan itu sekarang ini adalah para pekerja di berbagai instansi pemerintahan dan swasta, serta perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Para karyawan dan karyati hendaknya meneladani pengabdian dan kesungguhan bekerja dari para gembala yang disebutkan di nats ini. Alamat penyampaian berita kesukaan besar tentang kelahiran juru selamat termasuk juga kepada para karyawan, karyawati yang sedang bekerja di perusahaan dan instansi-instansi seperti buruh, petani, peternak, nelayan, pemulung, petugas transformasi atau terminal, tukang pundak di pelabuhan, di pasar, tukang beca, dan lain sebagainya. Allah tidak menghendaki orang-orang malas yang hanya ongkang-ongkang kaki, tetapi diserukannya agar segenap umat manusia menjadi orang-orang yang giat menjalankan tugas pekerjaannya masing-masing. Kepada para pekerja demikianlah pertama sekali berita kelahiran Kristus disampaikan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berita Natal ini bukanlah hanya didominasi satu suku bangsa atau satu bangsa saja, melainkan anugerah untuk seluruh bangsa. Keampunan dosa yang dianugerahkan Kristus bersifat universal tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, budaya, status sosial, status ekonomi, dan tingkat intelektualitas. Pokoknya Natal bagi manusia di bumi yang berkenan kepadanya. Apabila ada orang yang sudah menerima kesukaan tentang Natal, dia wajib untuk menyampaikan berita kesukaan itu kepada orang lain yang belum menerimanya. Tidak bisa seseorang hanya menerima berita tersebut, tetapi membagi berita itu kepada sesamanya. Inilah tugas utama orang beriman, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus kepada seisi dunia. Karena pada hakikatnya sebagaimana dikatakan dalam nas ini bahwa Natal adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kelahiran Yesus adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, isi berita kesukaan itu adalah tentang lahirnya juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu apakah tujuan datangnya kelahiran Kristus itu bagi kita? Kristus adalah dasar iman yang sejati buat iman kita. Dan tidak ada dasar yang lain selain daripada
Kristus. Karena itu, marilah kita menerima Yesus, Sang Juru Selamat, yang kelahirannya kita rayakan pada hari ini. Seraya mengamalkan firman-Nya dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaminan keselamatan bagi kita orang beriman sudah nyata dalam diri Yesus Kristus. Sebagaimana seorang dokter mendatangi pasien-pasiennya, demikianlah Yesus datang kepada kita di dalam realita kehidupan yang dilanda penderitaan, penyakit, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, kelelahan dan tidak kepastian hukum. Marilah kita beriman yang teguh kepadanya, serta menyerahkan seluruh kehidupan kita di bawah naungannya yang penuh kenyamanan dan kedamaian. Hilangkanlah ketakutanmu menghadapi tantangan dunia ini. Karena nas ini juga mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya kesukaan besar untuk seluruh bangsa telah datang. Saudara yang terkasih, rasa takut manusia sekarang ini sungguh bervariasi. Mulai dari rasa takut akan masalah-masalah moral, rasa takut akan kelainan mental, dan rasa takut akan kekurangan biaya hidup. Di samping itu, masih ada rasa takut akan terjadinya kemiskinan struktural dan rasa takut akan terjadinya bencana-bencana alam dan bahaya perang antar bangsa yang menelan banyak korban jiwa. Semuanya rasa takut hendaklah kita bawa kepada Kristus, karena hanya penyerahan diri sepenuhnya kepadanya lah kita mampu untuk berdiri tegak dalam iman yang teguh. Berbahagialah karena Kristus telah lahir bagi kita. Seperti sebuah ilustrasi yang menolong kita untuk memahami firman ini. Seorang petugas jaga malam di sebuah pabrik bekerja setiap malam. Ia jarang diperhatikan, bahkan sering diabaikan oleh orang-orang. Namun suatu malam, seorang pemilik perusahaan mendatanginya, mengucapkan terima kasih karena telah menjaga pabriknya dengan setia. Pemilik itu memberikan penghargaan besar meskipun petugas itu merasa tidak layak menerimanya. Demikianlah juga kehidupan kita. Ketika merasa tidak layak, merasa tidak diperhatikan karena banyaknya tantangan dan pergumulan yang kita perhatikan. Tetapi pada malam hari ini, Kristus Tuhan lahir bagi kita, membawa hadiah terbesar bagi kita, mengubah ketakutan menjadi sukacita, mengubah persoalan menjadi damai dan sejahtera. Hiduplah dalam kasih Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu yang hadir membawa pengharapan, meneguhkan iman percaya kami, serta kedamaian bagi kami. Tuntunlah hati kami untuk senantiasa hidup dalam pengharapan, kasih, dan damai sejahtera yang sumbernya berasal dari Tuhan. Amin.